Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Lebih sakit kalau ditinggal kamu. Hari berlalu, tapi Ajeng masih terbelenggu dengan perasaannya sendiri. Tapi sebenarnya dia sendiri juga sudah tidak tahan lagi. Ingin sekali dia menemui Raka sebenarnya, tapi Ajeng tak tahu harus mencari kemana. Zal, ke ruangan saya sekarang, pinta Ajeng dengan hanya memperlihatkan kepalanya saja dari pintu. Iya mbak, Rizal buru masuk ke dalam ruangan Ajeng. Ada apa mbak? Duduk Zal, saya mau bicara. Rizal mengamati perintah Ajeng untuk duduk di depan meja Ajeng. Zal, saya mau tanya, sebenarnya kamu tahu nggak Mas Raka ada di mana? Kali ini Ajeng sengaja menatap Raka dengan begitu dalam. Dia ingin melihat sebuah kejujuran dari Rizal. Saya nggak tahu mbak. Rizal tentu saja gugup kalau ditatap seperti itu oleh Ajeng. Apalagi dia memang berbohong saat ini. Nggak usah bohong Zal, saya yakin kamu tahu di mana Mas Raka sekarang. Ajeng semakin dalam menatap ke arah Rizal. Kamu mau kasih tahu di mana Mas Raka atau kamu mau lihat hubungan kami kayak gini terus? Rizal menelan ludahnya dengan kasar. Padahal dia hanya menuruti permintaan Raka untuk menyembunyikan keberadaannya dari Ajeng. Tapi dia justru seperti ikut disalahkan oleh Ajeng. Di mana Mas Raka sekarang Zal? Tanya Ajeng sekali lagi. Mas Raka nggak jauh dari sini kok mbak. Sekarang dia kerja. Mau tak mau Rizal mengatakan pada Ajeng. Dia tidak mau lagi terlibat dalam masalah rumah tangga yang rumit itu. Kerja apa? Mbak lihat sendiri aja nanti. Kalau mau, saya antar Mbak Ajeng ke tempat kerja Mas Raka. Ajeng sempat terdiam antara iya dan tidak. Dia merasa gugup sendiri karena Rizal akan membawanya bertemu dengan Raka. Tapi kalau dia tidak pergi, bagaimana Ajeng bisa melihat pria yang kini begitu ia rindukan itu? Akhirnya, setelah mengalami pergelutan hati, Ajeng telah sampai di seberang jalan tempat Raka bekerja. Rizal memang sengaja memarkirkan mobilnya di seberang jalanan, agar Ajeng bisa melihat Raka terlebih dulu. Lagi pula Rizal juga ragu kalau Ajeng mau turun menemui Raka. Itu Mas Raka mbak, tunjuk Rizal pada bengkel mobil dan motor di seberang jalan. Mata Ajeng mengikuti arah yang ditunjuk oleh Rizal. Di sana Ajeng melihat 3 orang pria yang sedang memperbaiki sebuah mobil dan 1 buah motor. Mas Raka kerja di bengkel Zal? Iya mbak, Mas Raka jadi montir di sana. Ajeng melihat satu persatu pria yang berpakaian kotor itu, hingga dia menemukan pria yang sangat ia kenali. Raka tengah berjongkok di samping sepeda motor yang sedang ia perbaiki. Pedih hati Ajeng melihat kondisi suaminya saat ini. Dia tak lagi melihat suaminya yang tampan dan bersih terawat. Yang ada di seberang sana justru Raka dengan baju bengkel dan tangan yang menghitam. Perlahan air mata Ajeng turun membasahi pipinya. Tapi dengan secepat kilat Ajeng menyingkirkannya. Apa Mbak Ajeng gak mau turun? Udah sampai sini loh Mbak.
Aku nggak tahu, Zal. Aku masih ragu. Padahal hatiku tak ingin jauh dari Mas Raka. Sebenarnya apalagi yang Mbak Ajeng tunggu kalau perasaan Mbak Ajeng masih mencintai Mas Raka? Ajeng tak mampu menjawab pertanyaan Rizal. Memang benar, apalagi yang dia tunggu sebenarnya. Hanya ego yang begitu susah diruntuhkan membuatnya tersiksa sendiri. Saya memang diminta Mas Raka untuk menjaga Mbak Ajeng ketika di kantor. Tapi tanpa Mbak Ajeng sadari, selama Mas Raka pergi dari rumah, dia setiap hari mengantar dan menjemput Mbak Ajeng dari kantor meski cuma mengikuti dari belakang. Apa Zal? Iya, selama ini Mas Raka nggak pernah pergi meninggalkan Mbak Ajeng. Sesuai dengan permintaan Mbak Ajeng, Mas Raka hanya tidak muncul di hadapan Mbak Ajeng aja. Mas Raka selalu dekat sama Mbak Ajeng. Bahkan waktu Mbak Ajeng muter kota sampai berjam-jam itu. Mas Raka juga mengikuti dari belakang. Hati Ajeng seperti dihantam dengan sesuatu yang sangat keras hingga rasanya begitu sesak. Pandangannya juga langsung terkunci pada suaminya yang saat ini tengah mengusap keringat di dahinya. Begitu terlihat kelelahan dengan pekerjaan barunya itu. Kalau Mbak Ajeng nggak percaya, Mbak Ajeng bisa cek CCTV kantor yang di depan gerbang. Atau cek CCTV dashboard mobil Mas Raka yang Mbak Ajeng pakai. Mbak Ajeng juga bisa cek CCTV di rumah Mbak Ajeng sendiri. Di sana Mbak Ajeng bisa melihat bagaimana Mas Raka mengikuti menjaga Mbak Ajeng setiap harinya. Ajeng meremas kedua tangannya. Kepalanya perlahan tertunduk sampai air mata di pelupuk matanya mulai tumpah secara bertubi-tubi. Sekuat tenaga dia mencoba menahan suara tangisannya dengan menggigit bibir bawahnya. Itu seharusnya udah jadi bukti kalau Mas Raka sudah berubah dan benar-benar mencintai Mbak Ajeng. Mas Raka juga sudah nggak menemui Ratna lagi, Mbak. Apa aku terlalu jahat sama Mas Raka, Zal? Mbak Ajeng nggak jahat. Saya paham kenapa Mbak Ajeng melakukan semua itu. Tapi seharusnya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua kan, Mbak? Ajeng menyusut air matanya lagi. Dia kembali melihat ke arah Raka yang kini tambah berbeda di matanya. Rambutnya yang selalu rapi tampak memanjang. Wajahnya yang halus mulai ditumbuhi jambang. Kulitnya juga mulai berubah agak kecoklatan sekarang ini. Dan lagi, menurut Ajeng, suaminya itu terlihat sedikit kurus. Jadi selama ini Mas Raka tinggal di mana, Zal? Apa di depan rumahku itu? Mbak Ajeng tahu. Ajeng tersenyum kecut, ternyata tebakannya itu benar. Sampai segitunya Raka tak mau jauh darinya. Loh, Mbak Ajeng mau kemana? Rizal terkejut saat tiba Ajeng keluar dari mobil. Dengan berderai air mata, Ajeng ingin menghampiri suaminya itu. Dia ingin meminta Raka pulang bersamanya. Dia akan memaafkan Raka dan memulai semuanya dari awal lagi. Ajeng menyerah tapi bukan dengan pernikahannya, tapi Ajeng menyerah pada egonya. Dia ingin bersama Raka. Dia ingin memberi kesempatan kedua untuk suaminya itu. Dia mencoba untuk percaya pada suaminya itu. Mas Raka,
Raka yang sedang asik mengganti ban sepeda motor seperti mendengar suara Ajeng sedang memanggilnya. Mas Raka, kali ini Raka yakin jika itu suara wanitanya. Dia segera berdiri untuk mencari keberadaan Ajeng. Ajeng, gumam Raka yang melihat Ajeng masih berdiri di seberang jalan. Mas. Raka tak bisa menahan senyumnya. Bahkan matanya juga sudah berair karena melihat Ajeng berdiri di sana sambil memanggil namanya. Apa Raka boleh berharap kalau saat ini Ajeng sudah memaafkannya dan ingin menjemputnya? Ajeng, Raka mendekat ke sisi jalan. Mas, ayo pulang. Suara Ajeng terdengar kecil di telinga Raka, namun Raka masih bisa mendengarnya. Sayang, kamu di situ aja, biar Mas yang kesana. Ucap Raka karena melihat Ajeng yang begitu ragu untuk menyeberang. Raka juga tahu kalau istrinya itu dari dulu takut menyeberang jalan sendirian. Entah Ajeng tak mendengarnya atau bagaimana. Ajeng justru berlari menyeberangi jalan yang cukup ramai itu. Awas Mbak, Ajeng, teriak Rizal yang sudah tak bisa menahan Ajeng lagi. Raka yang sadar dengan teriakan Rizal langsung menyadari jika ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arah Ajeng. Ajeng, awas. Syes, Ajeng memegangi kepalanya yang terasa sakit akibat berbenturan dengan benda keras. Kamu sudah sadar, Nduk? Saat Ajeng membuka matanya, justru wajah sembab ibunya yang dia lihat pertama kalinya. Sadar, memangnya Ajeng kenapa, Bu? Kamu tadi pingsan karena kecelakaan. Kecelakaan? Ajeng mencoba mengingat kejadian yang entah beberapa jam lalu. Karena Ajeng tak tahu berapa lama dia pingsan. Ajeng teringat jika dia tadi berada di pinggir jalan untuk menemui Raka. Tapi dia sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi. Dan kini malah tiba dia ada di ruangan serba putih dengan bau obat yang menyengat. Mas Raka, Bu. Mas Raka di mana? Ajeng ingin beranjak dari ranjangnya. Dia panik karena tak melihat Raka ada di sana. Tenang dulu, Nduk. Kamu harus tenang karena kamu baru saja sadar. Tenangkan dirimu. Rahayu memeluk putrinya yang memberontak ingin turun dari ranjang. Enggak, Bu. Ajeng harus cari Mas Raka. Tadi Ajeng udah ketemu Mas Raka, Bu. Ajeng udah memutuskan kalau Ajeng mau masih kesempatan buat Mas Raka. Jadi Ajeng gak mau Mas Raka pergi lagi. Biar Ajeng kasih tahu Mas Raka dulu, Bu. Sabar dulu, Ajeng. Dengarkan Ibu dulu. Raka gak akan pergi. Kamu bisa menemuinya setelah ini. Tapi kamu harus tenang dulu. Ma, maksud Ibu, emangnya Ibu tahu Mas Raka ada di mana? Ajeng mulai sedikit tenang. Rahayu mengangguk, tapi air mata Rahayu yang perlahan mulai luruh membuat Ajeng semakin bingung. Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Di mana Mas Raka, Bu? Rahayu mengusap belakang kepala putrinya itu dengan lembut. Kamu yang sabar ya, Nduk. Suamimu sekarang masih ada di ruang ICU. Doakan dia supaya bisa segera melewati masa kritisnya. Ajeng tak bisa bersuara, lehernya tercekat seperti ditarik dengan seutas tali. Dadanya sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Hanya air matanya saya yang lolos dari kedua matanya sebagai ungkapan perasaannya saat ini.
Yang sabar Nduk, ibu yakin suamimu pasti kuat. Kita terus berdoa untuknya ya Nduk. Rahayu memeluk putrinya yang hanya diam saja sejak mengetahui keberadaan Raka saat ini. Rahayu yang sejak tadi berusaha menahan tangisnya di depan Ajeng, akhirnya tak bisa menahannya lagi. Tadi dia mendapatkan kabar dari Rizal jika anak dan menantunya terlibat kecelakaan. Rahayu serta yang lainnya segera menuju rumah sakit yang disebutkan oleh Rizal. Rahayu sempat merasa lega karena dokter mengatakan jika Ajeng baik-baik saja. Tapi keadaan Raka yang saat ini masih di dalam ruang ICU. Karena menyelamatkan Ajeng dari maut, tentu saja membuat Rahayu takut. Dia takut jika Raka kenapa, biar bagaimanapun dia tetap menantunya. Rahayu juga takut bagaimana caranya dia akan memberitahu Ajeng nantinya. Itulah sebabnya Rahayu sejak tadi terus mencoba menahan tangisannya saat Ajeng mulai tersadar. "Kenapa Mas Raka bisa ada di sana, Bu?" Lirih Ajeng dengan tatapan kosong. "Dia ndak sempat menghindar dari mobil yang mau menabrakmu setelah mendorongmu ke sisi jalan Nduk." Hiks, hiks. Satu demi satu suara tangis Ajeng mulai terdengar. "Sabar Nduk, suamimu pasti kuat." Ajeng kembali memberontak dari pelukan ibunya. Dia bahkan ingin melepas jarum infus yang melekat di punggung tangannya. "Ajeng mau lihat Mas Raka, Bu. Ajeng mau temenin Mas Raka di sana. Dia pasti kedinginan di ruangan itu, Bu. Ajeng mau ke sana, Bu. Lepaskan Ajeng, Bu. Ibu akan antar kamu ke sana asal kamu tenang dulu, Nduk. Ajeng mau lihat Mas Raka, Bu." Iya, ibu antar tapi kamu tenang dulu," tegas Rahayu hingga berhasil membuat Ajeng melemah. "Ajeng mau lihat Mas Raka, Bu," lirihnya di sela tangisannya. Rahayu akhirnya membawa Ajeng ke ruang ICU dengan kursi roda. Saat ini dia memang sendirian menjaga Ajeng di sana, karena yang lainnya sedang mengurus ke kantor polisi dan ke bagian administrasi. Kursi roda Ajeng didorong oleh seorang perawat masuk ke dalam ruang ICU, di mana ruangan itu terasa begitu sunyi dan dingin menurut Ajeng. Tapi Ajeng tak peduli soal itu. Pandangan matanya langsung tertuju pada seseorang yang sedang berbaring lemah. Dengan seluruh tubuhnya ditempel dengan alat medis yang begitu banyak. Kepalanya diperban, tangan juga bahunya yang dibiarkan terbuka itu tampak memiliki beberapa luka. Mata milik Raka juga tampak bengkak sebelah dan berwarna biru keunguan. Dan semua itu gara-gara dirinya. Kalau Raka tidak mendorongnya, pasti saat ini Ajeng yang berbaring di sana menggantikan Raka. Ajeng meraih tangan Raka setelah perawat yang membawanya tadi keluar dari sana. "Mas, kenapa jadi kayak gini? Padahal tadi aku datang ke sana mau jemput kamu. Aku mau ajak kamu pulang. Aku mau bilang kalau aku mau mulai dari awal lagi sama kamu, Mas. Aku nggak mau cerai, tapi kenapa malah kayak gini jadinya?" Ajeng mengusap bahu hingga lengan Raka yang tertutup perban. Sungguh sakit rasanya melihat keadaan Raka saat ini. Meski Ajeng belum tahu betul bagaimana keadaan Raka yang sebenarnya, tapi melihat banyaknya luka di tubuh Raka,
Tentunya Ajeng bisa menebak seberapa parah keadaan Raka saat ini. Ajeng menelungkupkan wajahnya di atas punggung tangan Raka. Maafkan aku mas, semua ini salahku. Sudah cukup lama Ajeng berada di ruang ICU. Dia tidak mau kembali ke ruangannya meski ibunya serta perawat membujuknya untuk keluar dari sana. Dia hanya duduk diam di kursinya sambil menggenggam tangan Raka. Sesekali dia mengusap lengan serta wajah Raka yang tampak begitu damai dalam lelapnya. Air matanya tak lagi turun, namun matanya yang sembab serta tatapan matanya yang kosong. Mewakili perasaan Ajeng saat ini, mau sampai kamu gak mau buka mata mas? Apa aku harus nungguin kamu kayak di novel? Novel itu yang suaminya kritis sampai berbulan-bulan. Kalau gitu aku cabut ucapanku yang tadi aja mas. Aku belum mau kasih kesempatan ke kamu. Lagian waktu 3 bulan yang kamu minta masih sisa 2 bulan. Kalau kamu gak bangun, waktunya semakin hari semakin berkurang. Kamu gak akan punya kesempatan lagi. Kamu mau kayak gitu? Ancam Ajeng dengan suaranya yang bergetar. Ajeng hanya ingin memancing alam bawah sadar suaminya saja. Dia yakin kalau dalam lelapnya itu, Raka pasti mendengar semua ucapannya. Lagian, kenapa sih kamu mengorbankan diri kamu buat aku? Harusnya kan biarin aja, biar kita cepat cerai terus kamu bisa nikah sama Ratna. Apa kamu pikir kalau kamu berkorban kayak gini, aku luluh sama kamu gitu? Ajeng menyentuh pipinya yang kembali basah. Air matanya kembali turun. Dia kira air matanya sudah mengering tadinya, tapi ternyata stoknya masih banyak. Kalau kamu mau kita tetap sama, bangun sekarang, kamu lari dari kegelapan di sana. Lihat aku di sini, cari aku. Genggam tangan aku mas, bisik Ajeng pada Raka. Apa kamu gak mau kita sama? Sama lagi, kamu gak mau dengar gimana perasaan aku yang sebenarnya? Ajeng terus mencoba bicara pada Raka meski tak ada respon sama sekali. Ingat ya mas, aku minta cerai karena aku mau bahagia. Bukan malah nungguin kamu yang kayak gini. Lebih baik lepasin aku sekarang juga biar aku bisa bahagia sama orang lain. Ajeng yang kesal sendiri akhirnya beranjak dari tempatnya. Dia sebenarnya juga sakit saat mengucapkan kata yang bertentangan dengan hatinya. Bunyi EKG yang terhubung dengan tubuh Raka tiba berbunyi dengan panjang. Dan terlihat menunjukkan garis lurus. Dokter. Ajeng berteriak panik sambil menekan tombol di atas ranjang Raka untuk memanggil dokter. Ada apa bu? Dokter, tolong suami saya dokter. Tubuh Ajeng bergetar karena ketakutan. Lututnya lemas sampai ingin sekali luruh ke lantai saat ini. Dia benar tak mau kehilangan suaminya. Ibu tenang dulu ya, mari ikut saya keluar. Biar dokter menangani suami ibu dulu. Ajeng yang sudah lemas dibantu keluar oleh seorang perawat. Ajeng ada apa? Raka kenapa? Rahayu dan Sinta menghampiri Ajeng yang tampak begitu syok. Mereka juga terkejut saat dokter dan perawat berlarian masuk ke dalam ruang ICU. Ajeng juga hanya menggelengkan kepalanya saja karena dia benar tak tahu apa yang terjadi.
Sabar Nduk, kita berdoa buat suamimu. Rahayu memeluk putrinya itu. Ya Allah, hamba mohon selamatkan suami hamba. Ajeng terus melakukan doa untuk Raka yang sedang berjuang di dalam sana. Begitupun dengan Rahayu, Sinta dan Rizal yang ikut berada di sana untuk menemani Ajeng dan Raka. Mbak Yu, Ajeng, gimana keadaan anakku? Perhatian mereka teralihkan pada kedatangan sepasang parubaya yang terlihat panik dengan tangisannya. Sabar Mbak Yu, Raka sedang ditangani di dalam sana. Rahayu memeluk besannya yang baru saja datang langsung dari Sydney. Ya Allah Raka, kenapa jadi seperti ini? Huhuhu, Tari menangis tergugu di pelukan besannya. Maafkan Ajeng Bu, Pak. Semua ini salah Ajeng. Tari menjauhkan diri dari Rahayu. Dia sampai tidak menyadari keadaan menantunya yang juga terluka saat ini. Ini bukan salah Munduk, jangan salahkan dirimu Yu. Ajeng memeluk ibu mertuanya. Tangisnya semakin menjadi saat ibu mertuanya itu tak menyalahkannya sama sekali. Tari justru mengusap lembut kepala Ajeng yang membuatnya semakin sedih. Benar kata ibumu Ajeng. Kita berdoa saja untuk suamimu, Puguh pun sama bijaknya dengan Tari. Kedua mertuanya itu memang bersedih atas keadaan putranya. Tapi mereka berusaha untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Mereka semua terdiam di ruang ICU. Semuanya menundukkan kepalanya sambil terus berdoa. Menunggu dokter yang masih belum keluar dari ruang ICU sampai saat ini. Hal itu tentu saja membuat semuanya semakin cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka sampai dokter begitu lama memeriksanya? Dokter, Tari lebih dulu berlari menghampiri dokter dan perawat yang keluar dari ruang ICU. Gimana keadaan putraku dok? Dengan kakinya tang terlatih, Ajeng ikut mendekati dokter tadi. Alhamdulillah, pasien sudah berhasil melewati masa kritisnya. Pasien juga baru saja sadarkan diri. Biar dipindahkan dulu ke ruang rawat baru boleh ditemui. Permisi, terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah, gumam Ajeng dengan tangis harunya. Tubuh Ajeng rasanya begitu ringan saat ini. Seakan, akan beban di bahunya menghilang begitu saja. Doa kita semua didengar oleh Allah, Rahayu dan Sinta sama memeluk Ajeng. Beberapa saat berlalu, Raka sudah dipindahkan ke ruang rawat. Mereka semua juga ikut masuk ke dalam ruangan itu tak terkecuali Ajeng. Tapi dia hanya berdiri di belakang Rahayu saat Tari dan Puguh melihat keadaan Raka lebih dulu. Ajeng merasa takut. Dia begitu merasa bersalah karena menyebabkan Raka seperti itu. Raka, ibu lega akhirnya kamu bisa kembali lagi sama kami nak. Tari mengusap kepala Raka yang terpasang perban. Raka nggak apa-apa bu, ucap Raka dengan suaranya yang lemah. Ajeng mana bu? Di mana istriku? Yang Raka cari sejak tadi hanyalah istrinya. Sesungguhnya dia berharap jika istrinya yang ia lihat pertama kali. Ajeng, Tari menoleh ke belakang melihat keberadaan Ajeng. Sini Nduk, suamimu mencarimu. Raka yang masih berbaring lemah melirik ke samping. Namun tak dapat melihat keberadaan istrinya. Karena mata kanannya bengkak sampai membuatnya tak bisa melihat ke kanan. Dekati suamimu, dia mencarimu.
Dia pasti mengkhawatirkanmu, bisik Sinta. Ajeng mulai mendekat, dia sedari tadi menahan diri. Untuk tidak menubruk dada suaminya yang penuh luka untuk memeluknya. Mas, lirih Ajeng, suaranya mulai bergetar karena perasaannya yang campur aduk. Raka menoleh ke samping dengan perlahan ketika Ajeng memanggilnya. Raka menoleh ke samping dengan perlahan ketika Ajeng memanggilnya. Ajeng, istriku, Raka menggerakkan tangannya ingin meraih Ajeng. Tapi dengan cepat Ajeng bergerak maju untuk menyambut tangan suaminya. Aku di sini mas, Ajeng memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi nyatanya tidak bisa. Hik, maafkan aku mas. Ayo kita keluar, beri mereka berdua waktu dulu. Ajak puguh pada semuanya menyisakan Raka dan Ajeng berada di ruangan itu. Jangan nangis, mas nggak apa-apa, gimana sama kamu, apanya yang luka? Suara Raka masih begitu kecil dan lemah. Ajeng tahu pasti suaminya itu masih merasakan sakit yang teramat sangat pada tubuhnya. Tapi dia malah menanyakan bagaimana keadaan Ajeng yang jelas sehat saja. Aku nggak apa-apa mas, tapi gara aku mas jadi kayak gini. Kenapa juga mas malah menyelamatkan aku? Petik 2. Ajeng menyembunyikan tangisnya dengan menelungkupkan wajahnya di tangan Raka. Karena kamu istri mas nggak mau kamu kenapa? Napa? Raka mengusap pucuk kepala Ajeng. Tapi semua ini gara aku mas. Andai saja aku nggak egois, pasti kamu nggak akan kayak gini. Udah jangan nangis, mas nggak apa-apa kok. Ajeng mengangkat kepalanya, ingin sekali dia marah pada suaminya itu. Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak apa padahal seluruh tubuhnya terluka begitu. Ini pasti sakit banget, Ajeng mengusap kepala Raka. Kemudian turun menuju bahu dan lengan Raka. Lebih sakit kalau ditinggal kamu, sahut Raka dengan senyum tipisnya. Nggak usah gombal deh, masih sakit gini kok banyak omong. Kesal Ajeng namun marahnya kali ini tak berarti apapun. Mas nggak bohong sayang, tadi Raka memegang dadanya yang tiba-tiba nyeri. Tuh kan, Ajeng panggil dokter bentar. Nggak usah sayang, Raka lebih dulu menahan tangan Ajeng. Tadi Mas merasa ketakutan. Mas ada di ruangan yang begitu gelap. Nggak ada siapapun. Mas juga nggak bisa melihat kamu. Tapi Mas dengar suara kamu. Mas ikuti ucapan kamu. Mas lari dari sana untuk cari kamu. Sampai Mas ketemu sebuah tempat yang begitu indah. Di sana ada kamu yang mengulurkan tanganmu. Mas sempat ragu kah? Udah cukup Mas, potong Ajeng. Dari yang suaminya ceritakan itu. Ajeng yakin kalau suaminya memang mendengar apa yang Ajeng katakan di bawah alam sadarnya. Nggak usah dilanjutkan. Apa yang kamu pilih udah benar. Kamu memang harus genggam tanganku kayak gini. Kalau sampai kamu tadi memilih melepasnya dan nggak kembali lagi, jangan salahkan aku kalau kita benar berakhir. Ajeng mengusap ujung matanya yang basah dengan cepat. Apa maksud kamu sayang? Tadi aku benar genggam tangan kamu dan kembali lagi ke sini. Jadi itu artinya? Iya mas, aku memaafkanmu,
Aku memilih bertahan. Aku mau melanjutkan pernikahan kita. Tujuanku menemui kamu memang untuk mengajak kamu pulang, tapi malah berakhir kayak gini. Raka meraih wajah Ajeng, mengusap lelehan bening itu dengan ibu jarinya. Makasih sayang, makasih banyak karena udah mau kasih kesempatan kedua buat Mas. Mas cinta sama kamu sayang. Ajeng yang tak tahan lagi akhirnya menubruk tubuh suaminya. Dia menenggelamkan wajahnya di dada suaminya yang tak tertutup perban. Ajeng juga cinta sama Mas Raka. Makasih untuk pengorbananmu yang begitu besar, Mas. Cukup lama mereka benar larut dalam tangisan penuh kebahagiaan. Raka juga tak malu untuk ikut menumpahkan tangisnya sambil memeluk Ajeng. Udah jangan nangis lagi, mata kamu udah bengkak, pasti kamu udah nangis dari tadi kan? Raka mengusap mata Ajeng yang mengajak itu dengan lembut. Gimana nggak nangis kalau aku sadar dari pingsan? Dan dapati suamiku sedang kritis karena menyelamatkanku. Maaf karena udah buat kamu sedih. Raka menyatukan jarinya pada Ajeng. Ajeng juga minta maaf Mas. Karena keegoisanku justru membuat Mas kayak gini. Ajeng meraba dagu sampai ke rahang Raka yang ditumbuhi jambang. Ajeng juga memperhatikan wajah Raka yang tak sebersih dulu. Enggak apa-apa sayang, dengan begini, Mas justru bisa membuktikan sama kamu. Kalau Mas benar cinta sama kamu dan gak mau pisah sama kamu. Iya Mas, Ajeng percaya. Ajeng tersenyum manis pada suaminya. Tangannya juga masih usap rahang Raka. Karena merasa geki dengan jambang yang menusuk tangannya. Kenapa? Suka nggak kalau Mas kayak gini? Lebih mako kan? Dengan wajahnya yang masih pucat, Raka tersenyum genit pada istrinya. Ih, nggak banget deh. Cibir Ajeng yang membuat Raka tertawa sampai memegang bagian ulu hatinya. Syes, Raka meringis menahan rasa nyerinya. Nah kan, makanya jangan banyak bercanda dulu. Masih sakit juga. Iya sayang, tapi Mas boleh minta sesuatu nggak? Apa, Mas mau minum? Enggak, sini deketan Mas bisikin. Pinta Raka yang membuat Ajeng sedikit berdiri dan mencondongkan tubuhnya ke arah Raka. Ajeng juga menyisihkan rambutnya ke belakang telinga agar Raka bisa berbisik di telinganya. Apa Mas? Tanya Ajeng saat telinganya sudah sampai di bibir Raka. Mas cinta banget sama kamu. Jangan minta pisah lagi. Kita akan sama selamanya. Bibir Ajeng mengatup menahan senyum malu di bibirnya. Ketika Raka mengecup pipinya setelah mengucapkan kalimat manis itu. Gemes banget kamu kalau lagi malu kayak gitu, Raka mencolek dagu Ajeng. Apaan sih? Nyebelin deh kamu Mas. Ajeng memilih memunggungi Raka untuk menyembunyikan rona di wajahnya. Loh kok dikasih punggung sih suaminya? Harusnya dikis dong sayang. Kan baru masih sakit biar cepat sembuh, rayu Raka. Manja, cibir Ajeng. Manja sama istri sendiri itu nggak ada yang larang. 100% halal. Udah Mas, mendingan kamu istirahat dulu. Kamu baru aja sadar malah banyak omong. Matanya juga masih merem satu gitu. Ajeng menahan tawanya saat melihat mata Raka yang bengkak dan otomatis terpejam itu.
iya sayang, Seki bojoku kok galak men, bojone dewe diejek. Sekarang istriku kok galak banget, suaminya sendiri diejek. Gumam Raka, yowes kono golek bojo sing ra galak. Ya udah sana cari istri yang gak galak. Enggak sayang, ampun. Raka menggenggam tangan Ajeng dengan kedua tangannya. Ya udah cepat istirahat aja. Merem gitu loh biar gak banyak omong. Heran deh, padahal dulu kayak es batu. Bersambung.